Selamat bertemu kembali anak-anak dengan Adik Edu. Tetap masih di media belajar IPA. Kali ini kita akan tentang klasifikasi materi dan perubahannya untuk tatap muka yang ketiga, yaitu tentang pemisahan campuran. Apakah anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan campuran heterogen? Baik, kita lihat. Untuk mengingatkan kembali, campuran heterogen adalah campuran yang seluruh permukaannya serba tidak sama. Kita lihat pembagiannya. Cara pemisahan campuran ada 5. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Apa itu filtrasi atau penyaringan? Yaitu pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan zat dari suatu campuran dengan prinsip kerja perbedaan ukuran partikel yang tercampur dalam campuran tersebut. Umumnya memisahkan padatan dari cairan atau bisa juga dari padatan dengan padatan. Yang kedua, sentrifugasi. Apa itu sentrifugasi? Metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran yang sedikit. Yang ketiga, kromatografi. Apa itu kromatografi? Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Yang keempat, destilasi atau ada yang menyebut distilasi. Apa itu distilasi? Distilasi adalah pemisahan campuran suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik-titik dari zat cair yang bercampur sehingga zat menguap, setiap zat akan terpisah. Yang kelima, sublimasi. Apa itu sublimasi? Sublimasi adalah metode pemisahan yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim. Masih ingat menyublim kan? Yaitu perubahan wujud zat padat menjadi wujud gas. Sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim. Itulah pemisahan campuran yang akan kita pelajari dan pada tatap muka yang ketiga ini. Filtrasi atau penyaringan. Tentu kalian pernah melakukan penyaringan ini, misalnya menyaring kalau waktu kalian membuat teh, ya, itu juga melakukan penyaringan, atau mungkin anak-anak perempuan yang sedang memasak, menyaring santan dari ampasnya. Atau bisa juga, ini yang lebih bermanfaat bagi daerah-daerah yang kesulitan air bersih, yaitu untuk memisahkan air bersih dari pengotornya. Metode ini menggunakan cara penyaringan atau pemisahan cairan dari padatan yang tidak larut. Hal ini dilakukan karena zat campuran yang akan dipisahkan ini memiliki perbedaan ukuran partikel. Sentrifugasi. Nah, ini kalau kita ingin memisahkan, yaitu darah itu ya, yang dimasukkan di tengah itu darah itu, yang di botol biru, tutup biru itu, ya. Atau dulu nenek moyang kita untuk memisahkan kulit padi yang tercampur dengan beras itu menggunakan bahasa Jawanya tampah itu, ya. Nah, itu juga sebenarnya cara sentrifugasi tapi tradisional gitu.
Untuk menggantikan metode filtrasi sebenarnya sentrifugasi ini, apabila partikel yang akan dipisahkan itu sangat halus dan juga memiliki jumlah campuran yang lebih sedikit. Nah, untuk dunia seperti di awal Pak Andi sampaikan, ini yang di sebelah kiri, digunakan dalam dunia kedokteran untuk memisahkan sel darah putih dan juga sel darah merah di dalam plasma darah. Alatnya dinamakan mesin sentrifuga. Ini memanfaatkan gaya sentrifugasi untuk bisa sedimentasi atau pengendapan campuran. Sehingga campuran yang lebih rapat itu bisa bergerak menjauh dari pusat putaran atau sumbu sentrifuga dan bisa membentuk endapan tersendiri sehingga terpisah antara yang padatan yang lebih rapat dengan yang kurang rapat. Yang terakhir kita bahas pada pertemuan ketiga ini adalah kromatografi. Ini kita lihat warna dipisahkan dari warna yang lain. Nah, ini hal yang sama, cuman dengan metode berbeda, dengan gambar yang berbeda. Nah, metode sama gitu, gambar berbeda. Kromatografi memisahkan molekul yang didasari dari perbedaan pola pergerakan dalam fase gerak dan juga fase diam untuk bisa memisahkan komponen yang berupa molekul yang ada di dalam sebuah larutan. Molekul terlarut di dalam fase gerak itu akan melewati kolom yang merupakan fase diam. Manfaatnya untuk menguji tinta yang digunakan, memasukkan dokumen seperti cek, giro, dan juga surat berharga lainnya. Menguji bahan pewarna yang digunakan itu aman untuk makanan yang dikonsumsi atau tidak aman begitu. Yang ketiga, untuk bisa memeriksa pestisida yang ada pada buah dan juga sayuran agar tidak melewati batas aman konsumsi. Fungsi yang keempat, menguji obat-obatan terlarang di dalam urin. Ketiga, ada penyalahgunaan obat atau bahkan menguji narkoba. Demikian materi yang kita bahas pada pertemuan 3 kali ini. Kita akan bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar.